Kebangkitan EV Tiongkok. Mesin industri yang menantang otomotif Eropa, sebuah perusahaan rintisan muda Tiongkok, telah tumbuh cukup kuat untuk menantang kerajaan otomotif yang dibangun Eropa selama lebih dari 1 abad. Perusahaan itu adalah Build Your Dreams BD, sebuah nama yang telah menjadi simbol kebangkitan industri kendaraan listrik Tiongkok yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya dalam 3 tahun, nilai impor kendaraan listrik Tiongkok ke Eropa melonjak dari 1,66 miliar dolar pada tahun 2020 menjadi 11,5 miliar dolar pada tahun 2023. Di balik kecepatan itu terdapat mesin industri besar di mana jutaan kendaraan listrik diproduksi dengan biaya rendah, baterai menjadi lebih murah, dan rantai pasokan dikendalikan hampir sepenuhnya dari bahan baku hingga kendaraan jadi. Jadi, bagaimana Tiongkok menciptakan invasi EV yang cukup kuat untuk membuat seluruh industri otomotif Eropa khawatir? Bergabunglah dengan Mandarin Tech saat kami menjelajahi jawabannya dalam video hari ini. Industri otomotif jauh lebih dari sekadar sektor ekonomi AS. Ini adalah salah satu pilar ekonomi terbesar di kawasan ini, mendukung 13,88 juta lapangan kerja, memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB blok tersebut, dan menghabiskan puluhan miliar euro untuk penelitian dan pengembangan setiap tahunnya. Selama lebih dari seabad, keunggulan itu dibangun di sekitar mesin pembakaran internal, sebuah sistem kompleks yang terdiri dari ribuan komponen mekanis di mana para produsen mobil Eropa mengumpulkan pengalaman selama beberapa dekade yang hampir mustahil untuk ditiru dalam waktu singkat. Namun, kendaraan listrik telah sepenuhnya mengubah permainan. Pada tahun 2024 saja, Tiongkok memproduksi sekitar 12,4 juta kendaraan listrik, yang menyumbang lebih dari 70% dari produksi global. Itu berarti persaingan yang dihadapi Eropa bukan hanya tentang beberapa model B yang lebih murah. Ini adalah tantangan struktural karena keunggulan semakin bergeser ke arah rantai pasokan dan kemampuan untuk memproduksi kendaraan listrik dalam skala besar. Kisah BYD tidak dimulai dengan mobil. Pada tahun 1995, Wang Chuanfu mendirikan BYD dan Shenzhen, hanya dengan 20 karyawan dan modal 4,5 juta yuan, dengan fokus pada baterai isi ulang untuk perangkat elektronik. Pengalaman yang dibangun perusahaan dalam teknologi baterai kemudian menjadi fondasi utama untuk masuknya mereka ke dalam revolusi kendaraan listrik. Pada tahun 2003, BYD mengakuisisi sebuah perusahaan otomotif dan secara resmi memasuki industri yang didominasi oleh merek-merek mapan dari Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat. Namun, BYD tidak mencoba bersaing langsung di bidang mesin pembakaran internal. Sebaliknya, mereka memilih jalur yang berbeda, berfokus pada baterai, elektronik, dan sistem penggerak listrik. Pada tahun 2022, BYD membuat keputusan strategis besar untuk berhenti memproduksi kendaraan yang hanya menggunakan mesin pembakaran internal dan mengalihkan fokus penuhnya ke kendaraan baterai, listrik, dan hibrida plug-in. BYD membutuhkan waktu hingga 13 tahun untuk memproduksi 1 juta kendaraan energi baru pertamanya. Pada tahun yang sama, BYD menjual lebih dari 3,02 juta kendaraan, peningkatan hampir 62% hanya dalam 1 tahun, menandai pertama kalinya mereka melampaui Tesla dengan lebih dari 485.000 kendaraan dalam periode yang sama. Dari produsen baterai kecil dengan hanya beberapa lusin karyawan, BYD tumbuh dalam waktu kurang dari 3 dekade, menjadi salah satu kekuatan terbesar dalam revolusi kendaraan listrik global. Untuk kendaraan listrik, baterai adalah jantung dari seluruh kendaraan. Dan disinilah BYD memiliki keunggulan langka, karena mengembangkan teknologi baterai sendiri dan banyak peralatan produksi utama. Titik balik utama terjadi pada tahun 2020, ketika perusahaan memperkenalkan baterai Blade menggunakan kimia LFP. Alih-alih mengelompokkan sel-sel pendek ke dalam beberapa modul, BYD meregangkan sel-sel tersebut menjadi bentuk tipis seperti bilah dan menyusunnya langsung di dalam paket baterai. Struktur ini meningkatkan pemanfaatan ruang lebih dari 50% dibandingkan dengan paket baterai LP tradisional, sekaligus mengurangi jumlah komponen perantara. Dalam pengujian yang dipublikasikan oleh BYD, baterai Blade tidak terbakar atau menghasilkan asap, dan suhu permukaannya tetap antara 30 dan 60 derajat Celcius, jauh lebih rendah daripada baterai litium turnari dalam kondisi yang sama. Di balik angka-angka ini terdapat sistem manufaktur yang sangat presisi. Di pabrik baterai Blade BYD di Chongqing, toleransi lembaran elektroda yang hampir sepanjang 1 m dilaporkan dikontrol hingga sekitar 0,3 mm. Sementara proses penumpukan dapat mencapai kecepatan sekitar 0,3 detik per lembaran,
Dengan menjadikan teknologi baterai sebagai bagian inti dari kendaraan itu sendiri, BIT memperoleh kendali atas salah satu komponen termahal dalam mobil listrik. Dan itu menjadi dasar keunggulan utamanya berikutnya, yaitu memproduksi kendaraan dalam skala besar sambil menjaga harga pada tingkat yang sulit ditandingi oleh banyak pesaing Eropa. Ketika lembaran logam pertama memasuki pabrik, sebuah mobil masih hanya berupa desain dan ribuan komponen terpisah. Gulungan besar baja dan aluminium dibentangkan, diratakan, dan dipotong menjadi lembaran sebelum memasuki mesin pres bertekanan tinggi melalui beberapa tahap pengepresan berurutan. Logam pipih diubah menjadi pintu, atap, lantai, kap mesin, dan panel bodi dengan lekukan yang dibentuk dengan cermat dan rusuk struktural. Robot segera mengangkat setiap bagian dari cetakan, memeriksa permukaannya, dan mengirimkannya langsung ke bengkel pengelasan. Di dalam bodi dan area putih, deretan lengan robot mencengkeram, memutar, dan mengelas bagian-bagian individual menjadi satu struktur kendaraan. Lantai, pilar B, lengkungan roda, dan atap disatukan melalui ribuan titik sambungan. Setelah sistem pengukuran memastikan bahwa geometri bodi memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan, rangka dibersihkan dan diberi lapisan anti-korosi untuk melindungi permukaan logam yang tersembunyi dari air dan kelembapan. Bodi kemudian melewati beberapa tahap perawatan permukaan, termasuk lapisan elektro anti-korosi, primer, cat warna, dan lapisan pelindung bening. Robot pengecat mengikuti setiap lekukan kendaraan untuk mempertahankan hasil akhir yang rata sebelum bodi dikeringkan dan diperiksa. Disinilah cangkang mulai menjadi mesin yang lengkap. Suspensi, rem, sistem kemudi, motor listrik, pengontrol, dan kabel tegangan tinggi dipasang satu persatu. Pada platform E30, BD menggabungkan beberapa komponen powertrain menjadi unit terintegrasi 8-in-1, secara signifikan mengurangi jumlah komponen terpisah. Paket baterai kemudian diangkat dari bawah dan dipasang langsung ke lantai kendaraan. Pada beberapa model seperti BD Seal, teknologi cell-to-body memungkinkan baterai menjadi bagian dari struktur kendaraan itu sendiri, membantu mencapai kekakuan torsi sekitar 40.500 Newton per derajat. Di dalam kabin, dashboard, layar, kabel, sistem pendingin udara, jok, jendela, roda kemudi, dan panel interior dipasang. Kamera, sensor, dan sistem pencahayaan dihubungkan secara bersamaan. Tahap ini membutuhkan kerja sama erat antara robot yang sangat presisi dan pekerja manusia yang menangani area rumit yang tidak mudah dijangkau oleh mesin. Setelah perangkat keras selesai, perangkat lunak diunggah ke unit kontrol kendaraan. Sistem manajemen baterai atau BMS terhubung dengan baterai sementara kamera dan sensor dikalibrasi. Keunggulan utama BIT adalah kemampuannya untuk memproduksi banyak komponen penting secara internal, mengurangi ketergantungan pada pemasok luar dan memperpendek siklus umpan balik antara desain dan manufaktur. Tingkat integrasi tersebut menciptakan kecepatan yang mengesankan. Reuters melaporkan bahwa beberapa produsen mobil Tiongkok dapat membawa model baru dari tahap pengembangan hingga pemasaran dalam waktu sekitar 18 bulan. Sementara produsen tradisional mungkin membutuhkan beberapa tahun ketika baterai, komponen, perangkat lunak, dan jalur produksi semuanya ada dalam ekosistem yang sama. Pabrik tersebut tidak lagi hanya merakit mobil. Pabrik tersebut menjadi mesin yang mampu bereaksi terhadap pasar dengan kecepatan luar biasa. Tiongkok memiliki pasar kendaraan listrik terbesar di dunia, tetapi juga merupakan salah satu medan pertempuran terberat di industri ini. Puluhan merek bersaing di pasar yang sama. Model baru terus bermunculan. Teknologi yang diperkenalkan hari ini dapat dengan cepat ditiru oleh para pesaing. Sementara pemotongan harga dari satu perusahaan dapat memaksa banyak perusahaan lain untuk merespons. Pada tahun 2025, persaingan menjadi sangat ketat sehingga diskon promosi BIT menurunkan harga awal model termurahnya menjadi 55.800 yuan atau kurang dari $8.000 AS pada kurs saat itu. Tekanan menjadi sangat kuat sehingga regulator industri Tiongkok harus meminta para produsen mobil untuk menghindari perang harga yang berkepanjangan. Namun, lingkungan yang sama juga telah menjadi lahan uji coba yang sangat besar. Untuk bertahan hidup, perusahaan terpaksa memangkas biaya baterai, meningkatkan otomatisasi, memperpendek siklus pengembangan produk, dan terus-menerus menghadirkan teknologi baru ke segmen harga yang lebih rendah. Dan alih-alih hanya berada di jalanan Tiongkok,
Semakin banyak kendaraan ini sekarang menuju tujuan ribuan kilometer jauhnya, yaitu Eropa. Pada kuartal pertama tahun 2026, ekspor kendaraan listrik Tiongkok meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara penjualan domestik kendaraan energi baru turun hampir 25%. Seiring percepatan jalur produksi Tiongkok, tantangan selanjutnya bukan lagi di dalam pabrik. Tantangan itu terletak di seberang lautan. Kendaraan bide yang baru selesai diproduksi dikumpulkan, diperiksa, dan diangkut ke pelabuhan ekspor utama di mana mereka langsung diangkut ke kapal pengangkut khusus. Pada Januari 2024, sebuah kapal yang disewa oleh BI meninggalkan Shenzhen, membawa lebih dari 5.000 kendaraan listrik ke Eropa. Pada awal tahun 2025, kapal Ro-Ro lain yang dioperasikan oleh perusahaan tersebut berangkat dengan hampir 5.000 kendaraan energi baru. Memperoleh kendali yang lebih besar atas kapasitas transportasi laut, telah membantu BD dan produsen mobil Tiongkok lainnya memperluas ekspor karena permintaan pengiriman kendaraan terus meningkat. Setelah beberapa minggu di laut, ribuan mobil dibongkar di pelabuhan-pelabuhan Eropa, dipindahkan ke pusat distribusi, dan kemudian dikirim ke ruang pamer di berbagai pasar. Pada paruh pertama tahun 2026, kendaraan listrik baterai menyumbang 20,7% dari pendaftaran mobil baru di AS hingga Juni. BDE, Chery, dan Leap Motor semuanya mencatat pertumbuhan yang kuat di AS, Uni Eropa, dan EFA, sementara pendaftaran kendaraan bensin dan diesel terus menurun. Peningkatan pesat kendaraan listrik Tiongkok akhirnya mengubah masalah perdagangan menjadi masalah kebijakan. Setelah penyelidikan anti-subsidi, Uni Eropa menyimpulkan bahwa rantai nilai EV Tiongkok mendapat manfaat dari bentuk dukungan yang dapat merugikan produsen AS. Mulai akhir Oktober 2024, AS memberlakukan tarif anti-subsidi tambahan sebesar 17% pada BIT yang akan berlaku selama 5 tahun. Awalnya, ini tampak seperti penghalang yang cukup tinggi untuk memperlambat gelombang kendaraan Tiongkok. Namun, alih-alih hanya mencoba mengatasi tarif, produsen mobil Tiongkok mulai mengubah strategi mereka. Jika mengekspor mobil dari Tiongkok menjadi lebih mahal, mengapa tidak membangunnya langsung di Eropa? B. Memilih SGET Hungaria untuk pabrik manufaktur mobil penumpang pertamanya di Eropa. Menurut pembaruan pada Juni 2026, perusahaan tersebut berharap untuk mulai merakit kendaraan di sana sambil terus mencari lokasi produksi kedua di Eropa. Ini menandai titik balik utama. Sebuah merek yang dulunya memasuki pasar terutama melalui kapal yang membawa ribuan mobil kini bersiap untuk memasang jalur produksi, mempekerjakan pekerja lokal, dan membangun jaringan pasokan di wilayah tempat tarif diperkenalkan untuk melindungi industri domestik. Produsen mobil Tiongkok lainnya juga bergerak menuju produksi lokal dan kemitraan dengan perusahaan Eropa. Oleh karena itu, persaingan memasuki fase baru di mana kendaraan yang membawa merek Tiongkok mungkin semakin banyak dirakit di pasar yang ingin mereka menangkan. Tesla pernah menjadi nama yang hampir mendefinisikan era kendaraan listrik modern. Tetapi posisi itu semakin dibagi dengan generasi pesaing baru. Dan karena BD telah bergerak melampaui ekspor dan dengan beralihnya produksi lokal, tekanan tersebut menjadi jauh lebih terlihat pada angka penjualan. B berhasil menyalip Tesla dan menjadi merek kendaraan listrik terlaris di Eropa. Registrasi Tesla di Eropa turun 27% pada tahun itu. Sementara perusahaan juga menghadapi lini produk yang relatif terbatas dan tekanan yang semakin meningkat dari model-model Tiongkok. Tesla pulih di beberapa pasar selama tahun 2026, tetapi kesenjangan antara Tesla dan para pesaingnya dari Tiongkok tidak lagi terasa seaman sebelumnya. Pada tahun yang sama, penjualan B di Eropa terus tumbuh pesat, menjadikannya salah satu merek otomotif Tiongkok yang berkembang paling cepat di kawasan tersebut. Bagi produsen Eropa tradisional, tantangannya bahkan lebih berat. Mereka harus menginvestasikan puluhan miliar euro untuk mengubah pabrik yang awalnya dioptimalkan untuk mesin pembakaran internal menjadi produksi kendaraan listrik, sekaligus melindungi ratusan ribu pekerjaan dan jaringan pemasok yang dibangun selama beberapa dekade. Sementara itu, para pesaing Tiongkok memasuki persaingan dengan baterai, elektronik, dan rantai pasokan yang dirancang khusus untuk kendaraan listrik sejak awal. Ini bukan lagi sekadar persaingan untuk mobil yang lebih murah. Ini adalah pertempuran untuk menentukan siapa yang akan mengendalikan industri otomotif global selama beberapa dekade mendatang. Namun, seiring persaingan yang semakin ketat, ketegangan geopolitik di Timur Tengah sekali lagi menggeser keseimbangan lebih jauh ke arah kendaraan listrik.
Konflik yang melibatkan Iran pada tahun 2026 menyebabkan volatilitas besar di pasar minyak global. Harga minyak sempat melonjak di atas $100 per barel, dengan cepat mendorong biaya bahan bakar lebih tinggi di banyak pasar Eropa. Dampaknya tampak hampir seketika di pasar otomotif. Registrasi mobil berbahan bakar bensin di Eropa turun 15% dari tahun ke tahun, sementara kendaraan listrik meningkat sekitar 21%. Isu saja mencatat lebih dari 27.000 registrasi dalam 1 bulan. Menurut EA, hanya dalam 6 bulan pertama tahun 2026, ekspor kendaraan listrik Cina sudah mendekati total ekspor sepanjang tahun 2025, menciptakan pasokan kendaraan yang sangat besar untuk pasar internasional. Konflik di Timur Tengah membuat kepemilikan mobil berbahan bakar bensin menjadi lebih mahal dan kurang dapat diprediksi. Pada saat yang sama, Cina sudah memiliki apa yang dicari pasar: harga yang semakin terjangkau, pasokan yang besar, dan kemampuan untuk mengirimkan ratusan ribu kendaraan ke seluruh dunia dalam waktu singkat. Ketidakstabilan di Timur Tengah bukanlah penyebab gelombang isu, tetapi telah menjadi semacam uji stres bagi tatanan otomotif global yang baru. Di era harga energi yang semakin tidak stabil, keunggulan Cina adalah mereka telah membangun ekosistem EV, Environmental Value Environment, yang cukup besar untuk merespons ketika permintaan global tiba-tiba meningkat. Dari bengkel baterai kecil di Shenzhen, BYD telah menghabiskan 3 dekade untuk menjadi penantang serius bagi produsen mobil tertua di dunia. Di balik kebangkitannya terdapat ekosistem industri yang luas yang telah dibangun Cina secara diam-diam selama bertahun-tahun, sementara Eropa kini berjuang untuk melindungi salah satu fondasi kekuatan ekonominya. Jadi, apa yang akan benar-benar membentuk industri otomotif global selama dekade berikutnya? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan notifikasi pada video ini, agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.